terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengan penuh mengucap syukur kami akan duduk diam untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Walaupun cuaca di luar dingin, hujan, tapi saya boleh melihat wajah-wajah ceria ibu-ibu, wajah-wajah cantik dengan warna-warna putih dan pink. Ibu-ibu kelihatan muda semua. Haleluya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kalau dikatakan muda senang loh ya. Puji nama Tuhan, sore hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang ayat pokoknya mungkin sudah tidak asing, mungkin sudah hafal di luar kepala, sering kita dengar. Kalau kita mempunyai Alkitab yang buku itu mungkin di situ sudah dikasih stabilo. Ayat favorit bagi ibu-ibu atau mungkin ayat yang sangat menguatkan ibu-ibu semuanya. Mari kita buka di dalam Roma 8, kita akan membaca ayatnya yang ke-28. Saya beri judul firman Tuhan sore ini, kita tahu sekarang. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Ayat yang sederhana, ayat yang menguatkan kita, mengandung satu janji Allah yang luar biasa untuk kita semuanya. Sore hari ini kita akan belajar dari ayat yang sederhana ini. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, kita akan belajar dari mulai firman yang berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mengandung banyak arti. Allah turut bekerja dalam segala hal. Berarti yang pertama, pelajaran yang kita petik dari perkataan ini adalah, Tuhan tidak selalu menjanjikan hal yang baik-baik dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu menjanjikan keuangan kita akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan keluarga kita akan manis-manis saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan memiliki anak-anak yang baik-baik saja. Pekerjaan yang baik-baik saja. Masa depan yang baik-baik saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa di saat kita lagi senang, di saat kita lagi tersenyum, saat kita lagi tertawa penuh kebahagiaan. Bisa saat kita lagi terpuruk, mungkin ekonomi kita, keuangan kita, mungkin rumah tangga kita menghadapi persoalan. Tetapi di situ Allah turut bekerja. Ada satu pujian lama mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, langit akan selalu cerah. Ada kalanya Tuhan izinkan mendung itu datang. Mendung gelap dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memberikan angin sepoi-sepoi bagi kita. Tetapi ada saatnya Tuhan izinkan badai topan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji, Dia selalu menyertai. Kemudian hal yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa memakai orang-orang di dekat kita. Tuhan bisa memakai orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Kayaknya menjadi musuh kita, tetapi justru itu Tuhan pakai, bekerja untuk membentuk kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Kemarin ketika saya mengantarkan anak saya pulang ke Solo, ketika saya akan meninggalkan dia kembali ke Blora, dalam doa saya bilang,
Tuhan, pertemukan anak saya dengan orang-orang yang bisa membentuk karakter dia menjadi baik. Saya tidak berkata, Tuhan pertemukan anak saya dengan orang-orang yang baik. Karena tidak semua yang ditemui anak saya mungkin orang yang baik. Tetapi saya minta supaya Tuhan pertemukan anak saya dengan orang-orang yang bisa membentuk karakternya menjadi baik di dalam Tuhan. Bisa saja orang-orang itu orang gak baik. Tetapi mungkin itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter seseorang. Tuhan bisa memakai situasi. Tuhan bisa memakai kejadian yang kita alami untuk membawa kita menuju prosesnya Tuhan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam sebuah ilustrasi yang saya baca di sebuah artikel diceritakan tentang seorang pria ketika dia naik kapal dan ada badai besar. Kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Dia tidak sadarkan diri. Ketika dia membuka mata, dia sadar diri, posisinya sudah berada di pinggiran pulau dan dia tidak tahu tempat itu di mana. Ketika dia membuka mata, dia buka tangannya, oh ternyata tangannya menggenggam erat sebuah koper. Ternyata koper itu yang membawa dia bisa selamat dan terdampar di pulau itu. Dia bilang, terima kasih Tuhan, ternyata aku Engkau selamatkan dari badai besar. Kemudian dia berpikir lagi, ini di mana? Satu tempat yang asing bagi dia. Tidak ada seorang pun yang dia temui di sana. Kemudian dia bingung, saya harus berbuat apa? Kemudian dia buka koper itu. Ternyata di dalam koper itu isinya alat-alat pertukangan. Dia bingung, alat pertukangan buat apa? Dia minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku Engkau selamatkan di tempat ini dengan koper yang berisi alat pertukangan. Ini maksudnya apa Tuhan? Kemudian selang beberapa waktu dia punya ide. Oh iya, kalau di sini aku akan kedinginan. Kemudian dia buka alat-alat itu, dia keluarkan. Dia mulai berjalan-jalan mencari kayu-kayu. Dan akhirnya dia bisa membuat sebuah gubuk kecil. Untuk dia bermalam di situ. Lumayan untuk dia tempat berteduh sementara. Waktu berjalan beberapa hari, dia mulai menggerutu lagi. Kok enggak ada pertolongan Tuhan yang lain sih? Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mengalami mujizat Tuhan. Tetapi ketika begitu mengalami kesulitan lagi, mulai menggerutu lagi. Kenapa Tuhan? Kok aku enggak mati aja kena badai di tengah kapal daripada aku selamat di sini sendirian. Tidak ada seorang pun. Kemudian dia membuat perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah itu dia berjalan-jalan, dia mau melihat keadaan sekeliling. Dan tanpa dia sadari, dia berjalan sudah agak terlalu jauh. Sampai kemudian dia melihat kepulan asap hitam. Begitu dia teringat, oh jangan-jangan gubukku terbakar. Dia berlari dan dia menemui gubuknya sudah menjadi abu, sudah terbakar habis. Di situ dia marah lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku membuat gubuk, tetapi habis terbakar. Apalagi ini rencanamu Tuhan? Seperti bangsa Israel lagi. Bangsa Israel juga demikian. Selang beberapa waktu ada pesawat. Kemudian dia melihat ke atas, loh kok ada pesawat? Kemudian pesawat itu mendarat, ternyata pesawat itu memang mau menyelamatkan dia. Setelah dia bertemu dengan awak pesawat, dia bertanya, kok tahu kalau ada orang di sini? Ya kami tidak sengaja putar-putar, kami melihat ada kepulan asap hitam. Berarti ada sesuatu di sana. Mungkin ada orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang terdampar tadi dia tertunduk. Dia menangis. Tuhan, sesuatu yang saya anggap sebagai celaka, ternyata itu yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dia. Coba kalau tidak ada kepulan asap hitam, pesawat itu tidak akan tahu kalau di pulau yang terpencil itu ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dia menangis minta ampun sama Tuhan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika membaca ini, saya bilang, ampuni saya Tuhan. Terkadang tanpa kita sadari, kita berlaku seperti orang ini.
kita menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi ternyata yang datang mungkin bukan orang yang menolong kita. Seperti yang dialami oleh Daud waktu di Gua Adullam. Di dalam keadaan terjepit, Daud membutuhkan seseorang yang menolong dia, yang lebih kuat dari dia. Tapi ternyata apa? Tuhan kirimkan orang-orang yang patah hati. Tuhan kirimkan orang-orang yang bermasalah. Cara Tuhan menolong kita mungkin tidak pernah terselami oleh kita. Tetapi kalau kita mampu melewati semuanya, itu nanti baru kita akan berkata, kita tahu sekarang. Kalau belum selesai kita nggak akan tahu. Seperti perantau ini. Ketika dia mengalami pertolongan ada pesawat karena kepulan asap, berarti dia sudah melewati banyak hal. Dia baru bisa berkata, kita tahu sekarang. Seperti yang dialami Paulus. Ketika Paulus menjadi alatnya Tuhan, dia harus mengalami banyak hal penganiayaan. Banyak hal pahit, mencucurkan air mata, bahkan nyawa jadi taruhannya. Tetapi ketika dia bisa melewati semua, dia katakan ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan menurut standar Tuhan, bukan kebaikan menurut ukuran kita, bukan kebaikan menurut ukuran manusia. Karena menurut kita baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Kemudian hal ketiga yang bisa kita pelajari dari ini adalah Allah tidak pernah bekerja dengan jalan pintas, dengan instan. Karena proses itu lebih penting dari jawaban doa. Tuhan tidak perlu memerlukan waktu yang panjang untuk menjawab doa kita. Tuhan gak perlu memerlukan segala sesuatu yang terlalu rumit untuk menjawab doa kita, untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Hanya dalam sekejap Tuhan bisa. Tetapi kenapa seperti bangsa Israel? Kenapa Tuhan harus memproses selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun? Karena proses itu yang akan membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Tidak ada seseorang dewasa tanpa melalui proses. Seseorang yang biasa hidup nyaman terus, seseorang yang biasa hidup tanpa masalah terus, dia tidak akan menjadi dewasa. Seperti bayi, dikasih minum susu terus, dijaga dengan hati-hati terus, tidak akan pernah bisa tumbuh dewasa. Demikian juga anak Tuhan. Ketika kita tidak mau diproses, di dalam proses itu memang menyakitkan. Tetapi justru itu yang mendewasakan kita. Kemudian proses itu membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Coba kalau bangsa Israel tidak melalui padang gurun yang berputar-putar itu, bisa dilalui hanya beberapa waktu sampai ke tanah Kanaan. Mungkin mereka akan bilang, semua ini karena kekuatan kita, semua ini karena kita. Tetapi Tuhan ingin bangsa Israel itu mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kekuatan Tuhan. Dibuatlah bangsa Israel berputar-putar. Sehingga bangsa Israel bergantung penuh kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Seberapa besar ketergantungan kita kepada Tuhan? Atau kita bergantung pada apa yang kita miliki? Kita bergantung pada orang-orang yang bisa mendukung kita? Kemudian yang ketiga, proses mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan masuk ke bulan Februari adalah mengembangkan karunia. Bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita diproses, mungkin tanpa kita sadari, ada hal-hal terpendam yang kita miliki, yang belum kita keluarkan. Seperti orang yang terdampar tadi. Kalau dia tidak terdampar, dia tidak tahu kalau dia punya potensi untuk mempergunakan alat-alat pertukangan ini, sehingga dia bisa membangun sebuah gubuk. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak diproses, mungkin kita tidak tahu bahwa kita memiliki potensi. Tidak akan pernah keluar itu. Jadi ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Pertanyaannya sekarang, bagi siapa janji Tuhan ini diberikan? Apakah kepada semua orang-orang yang mempunyai KTP Kristen? Apakah janji Tuhan ini diberikan kepada semua orang-orang yang mengaku anak Tuhan? Ternyata tidak. Janji ini diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ambil kata mengasihi Dia. Mengasihi Dia siapa? Mengasihi Tuhan. Kita masuk bulan Februari. Besok hari Valentine, katanya hari kasih sayang. Padahal kalau anak Tuhan harus setiap hari punya hari kasih sayang ya. Jangan setahun sekali. Karena Pak Pengki besok ulang tahun ya. Nah itu baru setahun sekali. Tapi kalau hari kasih sayang, sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari harus hari kasih sayang. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau saya bertanya di sini sama ibu-ibu, mengasihi Tuhan enggak? Pasti semua bilang, mengasihi dong. Kalau enggak mengasihi, enggak ada di tempat ini. Mengasihi Tuhan bukan berarti adalah orang-orang yang setia beribadah pasti mengasihi Tuhan. Orang-orang yang setia berdiri di mimbar termasuk saya pasti mengasihi Tuhan. Enggak bisa kita menilai seperti itu. Mengasihi Tuhan berbicara tentang hubungan. Orang Kristen itu mentak-mentaknya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Itu yang Tuhan tuntut. Bukan karena kita hampir tiap hari ke gereja. Bukan karena tiap hari kita memberikan persembahan untuk pelayanan. Itu baik. Tapi bukan syarat mutlak itu mengasihi Tuhan. Kita akan belajar 3 hal, walaupun banyak sekali. Orang-orang yang dikategorikan mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti memprioritaskan Tuhan. Coba ibu-ibu sekarang kita flashback sejenak. Ingat kembali belasan atau puluhan atau berapa tahun lalu ketika kita masih pacaran sama mantan pacar kita. Suami kita sekarang maksudnya ya, bukan mantan yang dulu-dulu. Pasti ketika kita pertama menjalin hubungan, orang yang kita kasihi adalah prioritas utama bagi kita. Betul enggak ibu-ibu? Pasti kita prioritaskan. Sekalipun mungkin saat itu kita sedang sibuk, kalau ada bel, oh iya OTW. Walaupun mungkin masih ada di rumah. Langsung gaspol. Mbak Intan kalau bilang gaspol ya Mbak Intan. Karena memprioritaskan orang yang dikasihi. Sekarang kembali ke kita. Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan Tuhan menjadi nomor kesekian dalam kehidupan kita? Bangun tidur, apa ibu-ibu? HP-nya mana ya? Ada WA masuk enggak ya? Bukan bangun, cuci muka, menghadap ke Tuhan saat teduh dengan Tuhan, tapi lihat, ada berita enggak ya? Itu hanya kita yang tahu apakah Tuhan prioritas di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengasihi, pasti ada rasa ingin selalu bertemu. Ingin selalu mendengar suaranya. Kalau sekarang enak, kalau kangen bisa telepon. Kalau ingin lihat wajahnya bisa video call. Demikian juga dengan Tuhan. Apakah kita punya kerinduan untuk selalu mendengar suara Tuhan? Apakah kita punya kerinduan untuk selalu ingin bertemu dengan Tuhan? Enggak cukup ibu-ibu kalau kita bertemu dengan Tuhan hanya 1 minggu sekali. Atau 2 kali 1 minggu. Doa malam, ibadah minggu, ditambah lagi kalau ada MWM. Itu enggak cukup. Kalau kita mengasihi Tuhan, rasa rindu ingin bertemu itu setiap saat. Tidak hanya ada di ibadah, tidak hanya di ruang gereja, tetapi di rumah. Kita bertemu bersekutu dengan Tuhan sendiri. Kemudian yang terakhir, orang namanya mengasihi pasti ingin selalu menyenangkan hatinya. Betul kan ibu-ibu? Kalau suami kita mengasihi kita, pasti selalu ingin menyenangkan kita. Demikian juga sebaliknya. Kita mengasihi anak kita selalu ingin menyenangkan anak kita.
Apakah kita juga ingin selalu menyenangkan hati Tuhan? Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita berikan? Dengan waktu kita? Yang terpenting, melakukan segala yang menjadi ketetapan Tuhan atau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi aku adalah orang-orang yang melakukan perintahku. Sudahkah kita masuk di dalam golongan orang-orang yang mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengasihi Tuhan karena sesuatu, karena ingin dilihat orang, karena ingin mendapat simpati orang, ingin menyenangkan hati orang, ingin menyenangkan hati gembala, ingin menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati. Pujian lama, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apa buktinya ibu-ibu? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kita tidak hanya merenungkan, kita tidak hanya memegang, tetapi melakukan. Sehingga kita berkata, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati siapa ibu? Hati Tuhan. Pada hakikatnya tujuan hidup kita adalah ingin menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Bukan yang terpanggil sesuai dengan rencanaku. Bukan yang terpanggil sesuai dengan rencana kita. Tetapi masuk dalam rencana Tuhan. Orang yang terpanggil dalam rencana Tuhan adalah orang yang tetap bertahan. Sekalipun mungkin doa kita belum dijawab. Sekalipun kita masih ada dalam pergumulan. Tetapi kita boleh bertahan dalam iman. Karena kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Nah ibu kasih dalam Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf sudah melalui proses demi proses. Kalau Yusuf boleh berkata, mungkin dia juga akan mengatakan seperti ayat ini. Kita tahu, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf harus mengalami banyak hal. Bahkan dia berkata, walaupun mereka orang saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mampu mengubah rekayasa yang jahat itu menjadi kebaikan. Karena Yusuf dikirim ke Mesir, harus melalui banyak lika-likunya untuk menyelamatkan bukan hanya keluarganya, tetapi menyelamatkan bangsa Israel. Makanya Yusuf bisa berkata juga, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, saat ini apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita mungkin belum melihat jawaban Tuhan. Kita mungkin masih ada di dalam proses tadi. Tetapi biarlah kita melalui proses demi proses itu. Sampai akhirnya kita boleh berkata, Tuhan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mandek di tengah proses, ketika kita belum menerima jawaban Tuhan, ketika kita belum memenangkan pertandingan kita tidak akan bisa berkata, aku tahu sekarang. Karena kita belum melihat hasilnya. Mari ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan.
Saya percaya kita yang ada di tempat ini, pergumulan kita tidak sama. Apa yang saya hadapi dan ibu-ibu hadapi tidak sama. Tetapi apapun itu, kita mau belajar dari ayat ini. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita pertanyakan diri kita. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang mengasihi Tuhan? Atau kita termasuk golongan orang-orang yang hanya sekedar menjadi Kristen, hanya sekedar ke gereja, rutinitas. Dirasani tonggo kok nek gak tau ning gereja. Agamane apa ya? Tetapi kita benar-benar menjadi anak Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita terpanggil, kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan.